Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Jatmika. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa dari program studi Manajemen Inovasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait review video ya. Di sini yang berjudul McKinsey Insight on the Reinvention of Financial Services. Video ini menjadi bahan analisis saya untuk mata kuliah manajemen keuangan untuk eksekutif, di mana dosen pengampunya Asosiat Profesor Dr. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Ekonomi. Video ini sendiri membahas tentang bagaimana industri jasa keuangan mengalami transformasi besar ya, yang didorong oleh teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, dan juga disrupsi dari vintage. Video ini saya tonton di 5 Desember 2025. Oke, mungkin selanjutnya saya lanjut ke ringkasan isi video ya. Di sini video ini menjelaskan bahwa sektor keuangan sedang berada dalam proses reinvention atau penciptaan ulang, di mana model bisnis tradisional tidak lagi memadai untuk saat sekarang ini. Yang pertama adalah vintage sebagai kekuatan disruptif. Di sini perusahaan vintage membawa kecepatan, biaya yang lebih rendah, layanan yang lebih personal, dan pengalaman digital yang seamless. Hal ini menekankan bank untuk berubah, bukan hanya bersaing, tetapi menciptakan kolaborasi dan juga kemitraan. Yang kedua yaitu perubahan perilaku konsumen. Di sini pelanggan saat ini menginginkan pengalaman serta aplikasi digital. Jadi yang harus cepat, mudah, tersedia 24 jam, dan juga harus real time. Nah, ini interaksi tidak terjadi lagi di kantor cabang ataupun di kantor-kantor pemasaran, tetapi melalui mobile banking dan juga digital platform yang ada. Selanjutnya yaitu teknologi menjadi inti strategi. Di sini perubahan didorong oleh AI, artificial intelligence di sini, dan juga machine learning, automation di sini, big data analytics, cloud sebagai analisa di computing ya. Teknologi juga bukan sekedar alat sekarang, tapi menjadi inti dari strategi keuangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tantangan manajemen risiko dan juga regulasi. Transformasi digital juga membawa risiko yang ada. Di sini ada yang perlu, risiko yang bakal timbul yaitu salah satunya yaitu keamanan data, cyber attack di sini juga, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Regulator juga harus menjaga keseimbangan antara inovasi yang ada dan terus berkembang, dan juga stabilitas sistem keuangan itu sendiri, sehingga akan tercipta sesuatu yang lebih optimal antara inovasi dan juga regulasi yang ada. Dan selanjutnya yaitu peran CFO ya, yang berubah ya. CFO modern tidak hanya mengurus laporan keuangan, tetapi mereka menjadi strategis, inovator, bisnis partner, digital leader. Di sini juga keputusan keuangan harus berbasis data, agile juga mendukung transformasi bisnis. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan strategis yang dibahas di video ini. Jadi di video ini saya menemukan beberapa pendekatan strategis. Yang pertama yaitu digital finance dan juga automation ya. Digitalisasi proses keuangan menghasilkan di sini efisiensi biaya, kecepatan dari operasional itu sendiri, keputusan yang tepat ya berbasis data. Dan yang kedua adalah risk management atau manajemen risiko di sini. Risiko baru muncul, risiko teknologi yang sebelumnya mitigasi risikonya tidak ada, sekarang jadi muncul, yaitu risiko teknologi. Yang kedua adalah risiko privasi. Yang ketiga yaitu risiko operasional digital itu sendiri. Sehingga manajemen risiko tidak hanya melindungi aset, tetapi menjadi bagian dari nilai strategis itu sendiri. Terus yang ketiga di sini value creation. Transformasi digital juga menciptakan nilai baru. Di sini ada nilai customer experience, karena begitu mudahnya kita menilai suatu pembelian ataupun perusahaan. Selanjutnya adalah layanan personal,
Selanjutnya juga loyalitas terhadap pelanggan. Nah, ini untuk analisis dan refleksi pribadi terkait konteksnya ya, mungkin saya masukkan terhadap UMKM yang ada di daerah kita ini. Video ini juga relevan jika dikaitkan dengan UMKM, terutama UMKM yang bergerak di bidang penjualan produk kuliner dan juga retail. Di sini analisis kontekstualnya, yaitu banyak UMKM masih menjalankan proses keuangan secara manual. Contohnya mungkin pencatatan buku harian, perhitungan stok, pengelolaan kas, jadi sehingga keuntungan ataupun manajemen barang dan juga persediaan itu tidak bisa real time mereka analisa, dan juga itu untuk menganalisa bulan per bulan juga akan sangat sulit karena masih pencatatan manual dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Padahal perubahan perilaku konsumen sekarang sangat digital. Contohnya belanjanya sekarang sudah banyak di marketplace, pembayaran sudah pakai QRIS. Selanjutnya komunikasi juga sangat mudah ya, sekarang ada grup WhatsApp. Review juga bisa lewat online, sekarang bisa contohnya setiap kita pembelian dari Shopee, mungkin dari marketplace ataupun pembelian dari Grab, itu kita bisa memberikan review langsung ya terhadap produk yang kita gunakan. Jadi prinsip utama di video ini, jadi layanan harus cepat, mudah, personal, itu sangat cocok untuk di UMKM. Jadi contohnya kayak tadi ya, pencatatan keuangan apa itu, UMKM itu bisa ya mengadopsi aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Ya, contohnya aplikasi POS ya, point of sale gitu, digital payment, baik itu QRIS ataupun yang lainnya ya. Dan juga inventory system ini akan lebih unggul ya terhadap supply chain dan juga penyediaan dari sistem bahan baku sampai ke penjualan, sehingga tidak akan banyak material yang terbuang karena kita mempunyai data dan juga kita punya siklus yang ada nanti, sehingga di mana penjualan akan meningkat, di mana penjualan akan sepi, saat kapan kita harus menstok lebih banyak. Nah itu dengan digitalisasi inventory system ini akan sangat membantu, sehingga akan tercapai akurasi keuangan di situ kan, perencanaan stok, laporan keuangan yang bagus, dan juga hubungan yang lebih baik ya terhadap konsumen ataupun pelanggan yang ada. Mungkin selanjutnya yaitu refleksi terhadap pribadi ya. Saya menyadari bahwa UMKM tidak perlu menunggu menjadi besar ya untuk memulai bertransformasi digital. Justru digitalisasi ini adalah alat untuk UMKM ini untuk berkembang. Jadi UMKM sangat cepat beradaptasi dengan pembayaran digital, pemasaran online, integrasi marketplace. Ini akan membuat UMKM bisa lebih cepat tumbuh. Jadi pelajaran yang dapat diambil di video ini, perubahan itu tidak harus saat usahanya sudah besar. Jika bisa dilakukan sekarang, itu lakukan sekarang, tapi harus konsisten juga. Di sini orientasinya kepada customer. Selanjutnya kolaborasi juga penting. UMKM harus bisa juga bermitra ya terhadap vintage ya, dan juga aplikasi pembayaran marketplace. Bisa masuk di GrabFood ya, GoFood, ShopeeFood, ataupun di Tokopedia ya untuk ingin barang-barang yang bisa dijual secara meluas, sehingga konsumen bisa memilih silahkan menggunakan aplikasi mana saja gitu kan. Tapi pembelian tetap akan meningkatkan ya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka untuk beli langsung, tapi dia lebih senang melalui aplikasi ya. Nah di sini mungkin demikian ya review dari saya terkait video dari McKinsey Insight on the Reinvention of Financial Services. Video ini memberikan wawasan ya bagi kita yang sangat relevan dan perkembangan keuangan yang ada ya, modern, dan juga peran penting kepemimpinan keuangan dalam era digital saat ini. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Mungkin ada satu quote dari saya juga di sini. Transformasi adalah perjalanan, teknologi adalah kendaraan, tetapi manusialah sebagai pengemudinya. Sehingga tetap peran dari manusia itu sendiri yang menggerakkan transformasi dan juga teknologi yang ada.
Saya Riki Jatnika, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.